Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat kepalanya ini. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah dinobatkan sebagai negara terbaik oleh H2O Rating untuk penerapan power dan terbaik. Waktu acara itu hampir selesai, memang pemilik license saya penyelenggara ini betul hebat. Saya kira orang Batak nggak pernah membayangkan, maaf proses forward, bahwa akan terjadi seperti ini pada Batak. Ya ini datang pabrik pariwisata. Saya pikir itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat dengan kepalanya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku siap bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama (Ahok). Dikutip dari tribunnews.com, keinginan itu disampaikan Gibran seusai pernyataan Ahok yang dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya tidak bisa bekerja. Dikutip dari kompas.com, hal itu disampaikan Gibran dalam acara Mandar Aktivis Mahasiswa untuk Gibran. Adapun acara itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 8 Februari 2024. Mulanya, pembawa acara menanyakan kepada Gibran apakah sudah bertemu dengan Ahok. Cawapres nomor urut 2 itu mengaku belum bertemu dengan mantan komisaris Pertamina. Namun Gibran mengatakan ia ingin bertemu Ahok jika ada kesempatan. Putra sulung Jokowi ini siap bertukar pikiran dengan mantan Gubernur DKI Jakarta. Sudah ketemu Pak Ahok lagi belum? Tanya seorang pembawa acara ke Gibran. Ya kalau diberikan kesempatan siap bertukar pikiran, jawab Gibran. Sementara sebelumnya, Gibran sempat membalas kritikan Ahok dengan pujian. Gibran pun menilai baik kinerja Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama PT Pertamina. Bagus selama jadi Gubernur, Wakil Gubernur, menjadi Komisaris. Baik, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis 8 Februari 2024. Sementara, terbaru Ahok mengklarifikasi pernyataan yang menyebut Gibran dan Jokowi tak bisa kerja. Ahok mengatakan pernyataan yang disampaikan di Kupang pada Rabu 7 Februari 2024 itu tidak dilihat secara utuh. Ia mengatakan maksud yang dikatakan bukan berarti Jokowi dan Gibran tak bisa kerja. Menurutnya, jika Prabowo yang menjadi presiden, maka konsep pembangunan nawacita yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi belum tentu dilanjutkan. Dalam firman Tuhan, betul kan? Jadi umat itu tidak bisa menerima
tuduhan mentah-mentah gitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah, Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang baik 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu, Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak? Waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah. Kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah itu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Oh enggak. Saya pikir ginilah ibu ya. Ibu udah 82 tahun. Ibu percaya Tuhan. Ibu doa baik-baik. Baca firman Tuhan baik-baik. Keputusan ini mudah-mudahan ibu panjang umur seperti kakek nenek saya. Nenek saya 98 tahun. Saya hanya mau ingatkan, ibu putuskan beli 02 pun kalau terpilih, kan Tuhan yang kasih kekuasaan kepada siapapun. Kalau itu terpilih tidak sesuai harapan ibu, ibu bawa sampai mati penyesalan. Silakan ibu bawa sampai mati penyesalan. Ya. Dan saya tidak mau bawa mati untuk penyesalan. sudah jelas Makanya ya. saya gunakan rasio saya untuk memilih. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau pilih 02. Saya udah bilang sama adik saya, adik perempuan kandung kok. Saya cerita sama ibu begini. Waktu 2019
saya masih di tahanan, adik perempuan datang kepada saya. Dia mengatakan karena pada waktu itu survei antara Jokowi dan Prabowo itu beda tipis. Dan pada waktu itu Ahoker diperkirakan oleh orang ada 3-4%. Jadi saya bisa menentukan siapa menang kalah. Karena orang lagi marah di tahanan ini. Lalu datang adik perempuan saya pada saya, gini loh kok, lo mesti pilih Prabowo. Kenapa? Oh dia orang baik, saya kenal baik semua. Oke, nggak baik pilih Jokowi. Saya lebih tahu Jokowi juga, saya jadi gubernur wakil dia kok. Nah saya ingin meneruskan, gimana pun Jokowi ini harus kasih kesempatan teruskan 2 periode. Lalu dia bilang gini, lu hati-hati lo, kalau sampai Prabowo terpilih, lu yang gak mau dukung bisa masuk penjara. Enak aja, gimana gue bisa masuk penjara? Wah kalau penguasa mau penjarain lu mah gampang. Tapi kalau dia terpilih, lu pasti jadi menteri. Gue jamin lu jadi menteri. Nah terus gue bilang, kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia gak penjarain gua? Oh gak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik, gak mungkin penjarain kamu. Lagi pula kalau kamu beda sama dia, penjarakan kamu, ya biasa-biasa saja. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 pulau 1000 gak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Jadi kalau kita ngomong ibu, mau teruskan apa? Makanya saya gak mau berdebat depan umum. Ini semua direkam. Ini saya tolong saya sampaikan ya. Ini jangan dikeluarkan ini. Ada undang-undang ITE ini. Saya sengaja minta ibu ngomong seperti ini karena saya udah hadapin di rumah saya kok. Pakai nama Yesus juga, masing-masing Yesus sudah beda kita bu. Betul gak bu? Anda berdoa, Anda baca Alkitab, saya juga berdoa baca Alkitab. Kalau pilihan saya adalah nomor 3, ibu nomor 2, itu hak ibu. Tapi saya mau tegaskan, tidak fair kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu. Hak ibu. Oke, luar biasa. Semoga Oma pulang dari sini langsung sat-sat. Sebentar ya Pak. Nah, luar biasa. Sat-sat. Iya ya. Terima kasih Oma. Gubernur koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Pengacara kondom Hotman Paris mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hotman mengecam pernyataan Ahok soal Presiden Joko Widodo. Hotman lantas membela Jokowi dengan menyebut sang presiden bisa mengangkat narapidana menjadi komisaris Pertamina. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Kamis 8 Februari 2024. Hotman mengklaim Jokowi masih memberi jabatan dan gaji tinggi untuk Ahok saat berada di titik terendah. Menurut Hotman, Ahok divonis pidana lantaran tidak bisa mengontrol mulut. Pengacara berusia 64 tahun itu justru meminta Ahok untuk berkaca. Yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Buruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca.